Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan channel Majelis Dzikrul Ghafilin Kota Damai Lestari. Mungkin kita bersama sekarang dengan guru kita Al Ustadz Imam Muhyiddin SPDI. Mungkin nanti akan saya mempertanyakan salah satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Imam Muhyiddin. Mungkin Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Ustadz, saya ada satu pertanyaan Ustadz. Bagaimana kalau kita sebagai umat muslim yang mengaku umat muslim tetapi kita tidak mengikuti syariat-syariat daripada ketentuan muslim itu sendiri, bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus dari Mas Rian ya. Bagaimana kita sebagai umat muslim ketika kita tidak menjalankan syariat-syariat Islam itu sendiri, hukumnya bagaimana? Baik, mengutip satu riwayat bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, di antara pertanyaannya adalah mal Islam, apakah itu Islam? Kemudian Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya lewat lisan kita bersaksi bahwa kita sebagai hamba, sebagai manusia betul-betul meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan, kemudian Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan. Kemudian kita ucapkan dengan lisan dengan bentuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, antuqimas shalah. Islam itu ketika kita atau engkau semuanya mendirikan sholat. Jadi karena sholat itu sangat penting, yang termaktub dalam satu kajian Islam bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kita bisa membayangkan ketika sebuah bangunan, sebuah gedung kemudian tidak ada tiangnya, maka barang tentu gedung itu akan roboh. Yang ketiga, antuk tiaz zakah. Islam itu ketika kita sudah melaksanakan zakat. Karena di antara syariat Islam itu diantaranya adalah kewajiban kita memberikan zakat. Kewajiban kita untuk berzakat atas rizki Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang keempat, watasumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, watuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berziarah atau yang disebut dengan istilah haji ke Baitullah, yaitu Masjidil Haram, dan kemudian disempurnakan dengan berziarah di Madinatul Munawwarah. Jadi itulah Islam yang terbangun atas 5 azas. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Maka bagaimana konsekuensinya ketika orang-orang Islam mengaku atau kita sebagai orang muslim terus tidak menjalankan syariat-syariat daripada Islam, maka konsekuensinya adalah batal. Artinya Islam kita belum sempurna. Namun kalau kita tidak melaksanakan kelima-limanya itu, maka lepaslah kita dari Islam. Tapi kalau di antara 5 itu mungkin kita bisa melaksanakan 1 atau 2, bagaimana? Ada sebagian yang mengatakan bahwa ketika kita sebagai orang Islam meninggalkan sholat saja itu termasuk sengaja meninggalkan sholat, itu termasuk daripada kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena Allah itu sangatlah punya sifat Rahman dan Rahim, maka ada keterangan lain yang mengatakan bahwa siapapun di antara hamba-hamba ini yang masih ada
iman sedikit pun dalam hatinya atau mungkin pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Amin. taala. Walaupun prosesnya seperti apa kita nggak tahu, Allah alam. Artinya sebagai seorang muslim kita sudah berkomitmen dengan yang pertama kita menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasulnya, maka kita harus menjalankan apa yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim bisa menjalankan semua syariat-syariat yang memang diwajibkan oleh Islam itu sendiri yang tadi sudah banyak dipaparkan oleh guru kita Ustadz Imam Muhyiddin. Mudah-mudahan kita sebagai muslim bisa menjalankan syariat-syariat tersebut. Mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Tonton terus YouTube Majelis Dzikrul Ghafilin, video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.